Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Detrandes Andi Aco Agus, SH MPD, yaitu dosen pengampu, dan Bapak Muhammad Asradi, SPD MPD, yaitu dosen mitra mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman kelas 02 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana dengan NIM 220208501024, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari kelas 02, program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2022. Adapun topik infografis yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Apa sih pengertian identitas nasional? Jadi, identitas itu adalah penciri atau tanda bahwa si A dengan si B ini berbeda. Kemudian nasional. Jadi, nasional ini sudah seperti lingkup di luar lagi daripada lingkup yang berskala seperti ras, budaya, bahasa, dan sebagainya. Ada dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Yang kedua, identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau hasil kesepakatan sistem. Sumber identitas nasional ada tiga. Yang pertama, secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai sistem muncul kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Yang kedua, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan sistem menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang ketiga, secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia tersebut. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional. Yang pertama meliputi bendera negara Sang Merah Putih, yang kedua bahasa negara bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, dan yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis dari sejumlah pakar. Menurut Azumardi Azra atau Tilar 2007 bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Selanjutnya ada 3 dinamika dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Tendensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara-negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan antar negara dan bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Apa sih pengertian atau istilah integrasi nasional? Dalam bahasa Inggris adalah national integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etymologisnya atau dalam bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
Selanjutnya, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajan atau Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Adapun 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Dan yang ketiga, masyarakat berada di atas, memiliki sifat yang saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Adapun kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia, yang pertama, memperkuat nilai bersama. Kedua, membangun fasilitas. Ketiga, menciptakan musuh bersama. Keempat, memperkokoh lembaga politik. Kelima, membuat organisasi untuk bersama. Keenam, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. Ketujuh, mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Kedelapan, menghapus identitas lokal. Kesembilan, membaurkan antar tradisi dan budaya lokal. Dan yang kesepuluh, menguatkan identitas nasional. Yang kedua yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ada 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. 3, integrasi nilai. 4, integrasi elit maksa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Adapun tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Yang pertama, dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Yang kedua, dimensi vertikal. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin yang mau mendengar keluhan rakyat dan mau turun ke bawah serta dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Topik terakhir yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Apa sih pengertian konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Adapun dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sifat konstitusi ada 2. Yang pertama, konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Dan yang kedua, konstitusi rigid, yaitu konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya
dan dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketenagaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya serta menjamin hak-hak asasi warga negara. Adapun sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Yang pertama, historis, yaitu perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Yang kedua, sosiologis, yaitu konstitusi menjamin hak dasar warga negara. Dan yang ketiga, politik, yaitu undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar yaitu A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. C. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16, pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Yang kedua yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Ada 5 dinamika konstitusi. Yang pertama, konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua, konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Serikat 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Alasan bangsa Indonesia mengganti Undang-Undang Dasar yaitu yang pertama, pergantian UUD 1945 ke Konstitusi RIS sebagai hasil konferensi meja bundar yang mengakui kemerdekaan Indonesia namun dalam bentuk negara federal. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Serikat 1950 sebagai akibat pembubaran RIS dan kembalinya bentuk negara ke negara satuan. Yang ketiga, pergantian Undang-Undang Dasar Serikat yaitu 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai akibat kegagalan konstituante dan upaya mengakhiri ketidakadilan masa demokrasi liberal. Selanjutnya yaitu pada reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang diamandemenkan oleh MPR. Ya, itu yang pertama, amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR 2000 yaitu tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000.
Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada sidang tahun MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan yang keempat, amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Itulah topik infografis yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.